makna ibu hebat buat Mbak Vera. Berat ya Mbak? Ya, sebagai mama nih ya, sebagai kan? ibu gitu kan? Bahwa ibu yang hebat, ibu yang mampu menyesuaikan gaya pengasuhannya dengan profil anak sih sebetulnya. Wow, sederhana, tapi kayaknya bisa. Tapi nggak segampang itu. Nggak segampang itu. Kalau kata zaman sekarang tuh tidak semudah itu Virgoso. Moms, kita ketemu lagi di Moms Talk. Seneng banget hari ini aku bisa ngobrol-ngobrol. Sudah lama nggak jumpa dan ngobrol banyak sama Mbak Vera Uli. Aku nggak akan pernah lupa perjumpaan pertama aku sama Mbak Vera Uli di Kota Malang. Iya, ya kan? Roadshow Overland. Betul, untuk sebuah brand. Di situ banyak ngobrol-ngobrol dan aku langsung jatuh cinta sama konsepnya Mbak Vera. Mbak Vera, terima kasih sudah bisa hadir di sini buat ngobrol-ngobrol. Our Moms of the Month. Januari dibuka dengan tahun yang baru kita buka dengan obrolan bersama Mbak Vera Uli. Apa kabar Mbak? Long time no see. Makin bertambah umurnya. Iya Mbak ya. Makin bener, challenging ya pengasuhan anak-anak, apalagi anak-anak makin gede gitu loh. Banget. Tapi dari dulu kalau ketemu Mbak Vera curhatannya sama pasti seputar anak ya Mbak. Mbak Vera, tapi kita juga tahu akhir-akhir ini kesibukannya Mbak Vera bukan cuma sebagai psikolog. Kita mengenal Mbak Vera itu juga sebagai seorang psikolog, tempat curhatnya para moms ya kan, psikolog, tapi juga sekarang punya buku dan juga channel YouTube. Mungkin cerita kali Mbak. Waduh, kalau buku tuh dari dulu Mbak Enji, dari zaman saya lajang, memang karena nulis kan. Ada kan orang-orang dengan gangguan tertentu yang bikin mereka tidurnya nggak panjang-panjang amat gitu, jadi gampang terbangun di tengah malam. Kalau zaman-zaman muda-mudanya dulu seringnya masih keluyuran. Kalau zaman yang sudah lebih lebih dewasa ya. Mulai sudah lebih banyak mikir gitu, lebih banyak mikir. Malam-malam itu dipakai buat nulis. Jadi buku-buku itu sumbernya dari ruang praktek itu kan semuanya rahasia ya. Iya. Artinya ada energi yang terbawa nih sama saya nih Mbak Enji. Dari ruang praktek karena saya prakteknya tiap hari Mbak Enji. Dan case-nya kan macam-macam. Itu semua kan butuh tersalurkan. Bener. Iya kan. Salurannya bisa macam-macam aku selalu wondering itu loh Mbak. Ya, bisa dalam bentuk ibadah malam, bisa jogging-jogging pagi cari suasana dengan alam gitu ya. Atau tadi lewat tulisan. Kalau dulu nulisnya nyimpennya tuh di laptop, kalau zaman sekarang tuh udah lebih ke udah dalam bentuk caption-caption aja. Jadi semua caption itu kadang-kadang ada orang yang mikir, oh Mbak Vera ngalamin itu kah? Enggak sih sebetulnya. Itu tadi dari ruang praktek yang tadi atau dari ruang praktek kemarin itu aku sarikan dalam bentuk caption sebetulnya. Oke, dulu buku. Dulu sekarang buku. Caption. Makanya buku yang berikutnya enggak keluar udah bertahun-tahun ini mau bikin susah banget. Karena ada sosial media lebih gampang. Sementara kalau YouTube ternyata kebutuhan orang Indonesia edukasi, sayangnya literasinya rendah. Nggak mampu baca yang panjang-panjang. Bener. Jadi mampunya cuma baca dalam caption gitu Mbak. Cuma diomongin gitu kan ya. Atau tadi diomongin. Jadi kalau orang lihat YouTubeku nggak gimana-gimana banget ya karena isinya betul-betul pure edukasi yang kalau beberapa yang udah nonton pasti akan bilang, wah wagyu nih nggak cuma steak gitu kan, nggak cuma daging aja tapi ini wagyu nih isinya karena how to-nya tuh di situ. Kira-kira gitu sih. Jadi nggak mau niat yang mau apa tadi diseriusin banget kayak kalau YouTuber gitu bukan, tapi pure isinya edukasi gitu. Ya, karena memang kita tahu Mbak Vera tuh senang sekali memberikan edukasi apalagi yang berkaitan dengan keluarga ya kan, bukan cuma hubungan sama anak aja. Aku juga sekarang lihat follow Mbak Vera di Instagram bersama pasangan juga. Kamu dari zaman kapan? Ini benar-benar menarik banget dan kita jadi punya banyak informasi, kita punya banyak tips. Nah Mbak Vera, kita ngomong mundur dikit yuk. Mbak Vera emang dari dulu cita-citanya mau jadi psikolog klinis untuk anak, remaja dan keluarga ya Mbak? Aku pengen mengulik cita-cita dulu ya. Karena kan kalau apalagi kan kita hadir dari produk yang dulu ya. Iya, kalau anak-anak zaman sekarang kan udah tahu konsepnya aku mau jadi ini. Kalau kita kan cenderungnya apa ya ini deh. Nah kalau Mbak Vera gimana? Kalau zaman dulu tuh gini Mbak, karena aku tuh udah tahu psikolog tuh di zaman SD sebetulnya. Jadi ada profesi psikolog tuh kayaknya keren gitu. Jadi dengerin curhatan. Kalau dulu pahamnya kayak dengerin curhatan. Teman curhat. Sebetulnya psikolog itu bukan jadi teman curhat sih, bukan. Kita tuh ada tata laksananya gitu yang berat sebetulnya ya. Jadi nggak semudah kayak curhat gitu. Tapi sebetulnya dari dulu memang udah ada kepikiran ingin jadi psikolog. Apalagi tadi backgroundnya Mbak.
Jadi when I was young gitu ya, saya memahami bahwa ternyata penghayatan kita tentang diri, bahwa cara kita berelasi dengan orang lain benar-benar besar banget dipengaruhi oleh cara kita menghayati bahwa ini orang tua kita ke kita tuh seperti apa sih? Orang tua kita sebetulnya mencintai kita dalam cara-cara yang bagaimana ya? Dalam penghayatan kita loh. Jadi waktu kecil aku tuh sampai SMP deh terutama kan minder banget sebetulnya. Punya kakak yang populer gitu kan ya. Jadi kita 4 perempuan semua. Aku ya, semuanya juara 1 semua gitu ya. Aku yang bukan juara 1. Juara 2, jadi ngerasanya tuh kayak bodoh banget gitu kan ya. Serius. Ini menarik. Bahkan waktu SMP makin turun lagi nih rankingnya sampai nomor sekian belas gitu. Sampai bikin shock orang tuaku gitu. Sementara kakaknya populer, dirijen, anak band, pokoknya populer yang masuk koran yang di daerah tersebut, di daerah tempat kita tinggal dulu. Yang ikut lomba itu sampai nasional gitu, salamannya itu sama wapres atau apa gitu kan ya. Jadi yang benar-benar anak teladan gitu. Nah, jomplang banget kan rasanya. Aku ngebayang terus kayak kalau kita ngomong tuh sibling rivalry zaman dulu ya, Mbak. Bukan rivalry, malah terbentuknya malah kayak gini. I enjoy it karena rasanya nggak perlu mengenalkan diri dengan susah payah karena cukup gini masuk lingkungan baru. Adiknya Cica gitu. Aku adiknya kakakku gitu. Aku adiknya kakakku. Jadi baru shock itu ketika kuliah. Siapa lu gitu. Ya udah adiknya lagi siapa soalnya. gitu kan ya. Karena kan udah beda. Begitu masuk UI kan kakakku ada di UI Salemba, aku kan di UI Depok gitu kan ya. Cara memperkenalkan diri itu gimana ya? I don't have idea. Karena gitu. Selama SMA, SMP nggak pernah mengenalkan diri karena cukup tahu bahwa adiknya gitu. Kakak saya gitu. Gitu. Jadi itu udah cukup jadi kayak kartu emas gitu buat kita masuk bahwa masuk geng gitu pokoknya gitu dah. Udah gampang segampang gitu. Jadi begitu kuliah di UI Depok, I don't have friends loh. Jadi muncul sampai akhirnya alhamdulillah ya punya geng juga akhirnya maksudnya gini loh. Oh my God. Jadi I don't have mencari jati diri ability loh untuk bisa makanya meskipun dari dari sejak lulus jadi psikolog, kemudian buka klinik gitu kan waktu itu dulu sama beberapa temanku, sering banyak kan ketemu teman-teman public figure, selebriti atau nggak ada pertemanan yang betul-betul bisa termaintain karena memang I cannot having good social relationship, cuma handal di nganalisis one on one, wah jago deh. Dari cuma lihat matanya orang yang segini, ini kurang kasih saya apa kurang duit ya gitu. Menarik, ini menarik. Karena gini ekspresinya, dear gesture, bahkan cara orang misalnya ada tertentu aku langsung gini, oke, dia lagi pikir jadi sensitif itu. Aku langsung beban, jadi gimana jadi sesensitif itu. Dan nggak pernah terbiasa untuk interpersonal relationships yang banyak gitu, intrapersonalnya. Yang cukup handal. Dan itu ternyata kepake jadi psikolog. Lebih ke dalam terus berarti ya, Mbak. Jadi lihat orang dari intra tek dapat gitu. Tapi bukan dalam, kan kalau pertemanan nggak kayak gitu. Dan itu ganggu kalau dalam pertemanan. Iya itu juga ganggu sih, sebenarnya itu ganggu, Mbak. Aduh, ada Mbak Vera nih. Aduh, aku pasti dia ngebayang. Karena kadang-kadang ketika orang tertentu ya my response yang sometimes overact jadinya. Akan nunjukin put a boundaries gitu-gitu loh. Bikin batasannya, bikin line gitu. Jadi kesannya anak yang insecure, memang I was insecure dan bahkan sampai dewasa masih ada sisa-sisanya masih. Cuma dipakai jadinya. Dipakai buat dalam profesi. Iya. Ternyata ini menarik ya, satu poin bahwa sesuatu yang kita anggap dulu tuh mungkin atau dilihat orang sebagai satu kelemahan kita, justru itu menjadi sumber strength point kita ya, Mbak ya. Wow. Itu coba deh Mams, kita coba yuk kayak begitu yuk. Oke, balik soal buku. Tadi kan Mbak Vera udah nulis beberapa buku, diantaranya tuh ada Discovering Your Black Box, cerita cinta, yang aku suka Teenager 911, pas banget tuh sama kehidupan aku. Sebenarnya udah berapa buku sebelum caption, sebelum Mbak Vera hobi menulis caption. Berapa buku yang udah Mbak Vera tulis? Sebenarnya kalau ngintip-ngintip dari laptopku ada banyak calon-calon buku. Tapi yang betul-betul jadi itu 5. Karena kadang-kadang yang lain-lain tuh kalah sama yang kira-kira ini akan jadi. Ini tulisannya banyak, jadi ready gitu loh. Jadi kayak sekarang lagi persiapan bikin Family 911 gitu kan ya. Nah memang akan rilis, apakah ready? Jadi isinya sih ready, tapi ya gitu deh. Kan kita maunya jadi banyak ya ketika nulis buku ya. Bener. Ya kan? Stoknya ada banyak gitu kan. Tapi maunya A atau maunya B gitu. Lihat trennya seperti apa, jadi semua berubah gitu.
Oke. Dan ilmu pun selalu makin maju, makin berubah. Kita butuh belajar lebih banyak gitu. Karena approach parenting di masa lalu sama sekarang belum tentu sama gitu. Beda banget. Beda. Langsung gitu kayak mau curhat gitu, kayak makanya kita tetap mau curhat nih. Gitu kan. Setuju Iya, banget. jadi nggak mudah sih sebetulnya. Oke. Next book Family 911. Iya. Melanjutkan dari si Teenager 911. Mbak, ngomongin soal si buku Teenager 911. Ada aku meng-quotes ya. Pertolongan pertama pada pergaulan dan pergaulan. Pergalauan dan pergaulan. Ya, aku salah baca. Pergalauan dan pergaulan. Itu apa tuh, Mbak? Itu dulu deh. Itu apa tuh, Mbak, maksudnya pergalauan dan pergaulan? Jadi itu kumpulan pertanyaan-pertanyaan kan, Mbak Enji. Jadi psikolog itu pasti banyak dikirimin DM kan. Kalau dulu belum ada DM, Mbak Enji. Kalau dulu aku curhat langsung sama Mbak Vera. Kalau dulu itu kita tuh dapat pertanyaan karena kebetulan betul-betul jadi apa namanya pengasuh rubrik itu loh, Mbak. Oh iya. Jadi bertahun-tahun itu ada banyak pertanyaan-pertanyaan terkumpul gitu ya. Sampai aku bikin nih ininya di Toli gitu, Toling. Lihat isu-isu apa yang paling utama, umum gitu, yang paling banyak dihadapi remaja. Kemudian dijadikan klaster dalam bab buku. Nah itulah dia. Jadinya ternyata banyak isu-isu tentang galau, gaul, seputar-putar itu. Bener sih. Jadi sebenarnya kalau kita mau ngomongin lagi ya, mau remaja zaman kita, remaja zaman setelah kita, dan remaja zaman anak-anak kita, emang isinya gaul sama galau ya, Mbak? Iya, gaul. Itu yang nggak berubah. Itu yang nggak berubah ya, galau dan gaul. Nah ini biasanya Mbak Vera juga menulis buku ini apakah dari keseharian bersama Franklin dan juga Benji? Karena kan mereka juga masuk preteen, Mbak. Waktu buku itu sih mereka masih anak-anak, Mbak. Oh, oke. Ya itu betul-betul pure dari kumpulan-kumpulan curhatan sih sebenarnya. Dan itu banyak banget. Atau kalau enggak tadi sebenarnya idenya tuh dari yang praktik, tapi diambil dari curhat yang kira-kira relate. Oke. Untuk dia elaborate. Oke, Mbak Vera, dalam membesarkan anak-anak itu tantangannya banyak banget, dan setiap problem itu pasti kadang-kadang ada orang gini, enak anaknya udah gede ya, masalahnya udah nggak banyak gitu kan ya. Anak aku tuh masih rewel, tantrum. Kan kalau kamu anaknya udah preteen gitu, udah gede, pasti lebih enak. Itulah Mbak Enji yang it's beyond my expectation dan my mom sebetulnya. Tantangannya apa nih, Mbak, punya anak pra-remaja 2? Karena gini, anak yang aku asuh itu nggak seperti anak kebanyakan sebetulnya. One of my son gitu, salah satu anak saya itu ada gangguan tumbuh kembangnya kan, disertai dengan gangguan tumbuh kembang. Jadi yang dulu dibayangkan, dulu kan kita kan kalau jadi ibu pasti gini, udah punya planning tertentu ya, apalagi saya tuh tipenya full of planning, Mbak. Jadi semuanya terencana gitu sebetulnya dalam hidup. Ya, mau nikahnya terencana, apa segala macam, semua terencana. Ada satu yang kita nggak bisa rencanakan ya, dengan upaya-upaya apapun. Anak sebetulnya. Benar. Tentang punya anak atau enggak. Benar. Ternyata anak laki-laki atau perempuan. Nanti anak ini masuk kategori mana nih? Masuk ke dalam kumpulan-kumpulan normal atau abnormal. Ya, kalau semua orang bilang enggak semua anak itu normal. We cannot say that gitu. Karena kenyataan kok waktu saya punya anak dulu pertama kali sehingga akhirnya nanti ini menentukan, dari awal lahirnya yang ternyata nggak ada pembukaan dan hingga akhirnya dibantu seksio hingga nanti tumbuh berkembang, memang berbeda. Jadi kalau dilihat dari buku di psikologi itu ada, Mbak Enji, namanya human development, jadi buku tentang tumbuh kembang yang normal. Jadi begitu lihat anak lahir, kok dia nggak seperti yang sama saya ya, pahami gitu. Dan ngerti sih sebenarnya. Cuma kan nama ibu kan nggak menyangka bahwa kita mungkin akan dititipi anak-anak yang istimewa, anak-anak yang spesial gitu. Sehingga ya dari awal tuh udah ngeh kan, jam tidurnya waktu lahir aja udah beda, jam bangunnya udah beda. Jadi anak normal hanya 2-3 jam sekali bangun misalnya. Di baby born, ini kok tiap jam, ini sesuatu gitu kan ya. Sampai nanti perkembangan bahasanya yang sangat betul-betul quiet, kayak nggak kelihatan lagi ngomong apapun gitu. Atau perkembangan motor yang terlalu pesat gitu loh ya, melebihi anak lain. Kan ini sesuatu sebetulnya. Jadi orang tua ternyata nggak selalu ready untuk sadar bahwa anaknya punya profil yang unik dan khas. Kadang-kadang kita mengasuh anak dari versi kita gitu, Mbak Enji. Versi yang kita harapkan, versi yang ideal, versi yang ideal ala yang kita mau, ternyata anak-anak
nggak selalu begitu. Beda umur, beda gaya pengasuhan. Nah sekarang kita lebih spesifik, ternyata beda profil, ya beda profilnya ternyata lain lagi. Jadi kalau ditanyakan gimana ngasuh Franklin, karena dari awal Franklin memang berbeda, ya ada gangguan yang menyertai Franklin, ya komorbid pula, ada yang penyerta lainnya yang mempersulit Franklin untuk nggak cuma masalah atensi konsentrasi atau terlalu aktif, bukan. Itu sih masih bisa kita kelola sebetulnya. Yang lebih rumit adalah ketika dia terhambat untuk memahami interaksi sosial di level umurnya, atau nanti untuk berkomunikasi di level umurnya. Jadi dia seperti anak umurnya lebih muda gitu dalam aspek demikian. Jadi semua akan terpengaruh Mbak Enji. Maklum kan di sekolah semua loading pelajaran itu kan mengandung verbal. Hambatannya dia bukan verbalnya, dia ngerti orang ngomong, tapi kalau di level yang cukup sederhana aja sih, simple gitu. Jadi kalau memahami bacaan misalnya, udah ke laut ya kalau begitu deh. Kita udah mesti. Sementara bahkan dari kelas 1 SD, kelas 2 SD, kelas 3 SD anak-anak kan dituntut untuk paham bacaan. Ada anak-anak tertentu dengan kondisi seperti Franklin misalnya, dia cuma paham perbagian. Makanya dia tertarik cuma perbagian. Makanya kalau dikasih mobil-mobilan, tertariknya sama rodanya aja diputer-puter. Sementara anak lain misalnya adiknya dia di umur yang sama, lihat mobil-mobilan tahu cara maininnya kira-kira digini-giniin gitu kan ya. Kalau dia enggak, dia tertarik pada hal-hal yang unusual, yang nggak biasanya pada sesuatu. Dan sebagian itu aja. Nah kalau baca buku, kebayang kan? Benar-benar. Dia nggak baca, jadi baca buku terus tadi isinya apa ya? Nggak bisa. Itu challenge-nya yang Jadi kalau ditanyakan di usianya preteen, tentu tantangannya akan berbeda karena anak dengan keistimewaan seperti Franklin sangat, bahkan dibandingkan dengan sesama anak dengan gangguan serupa misalnya, nggak bisa disamakan ternyata. Iya sih, aku ngebayangin. Nah, kalau kita ngomongin tentang pola pengasuhan, di saat aku tadi mendengar juga Mbak Vera ngobrol bersama reporter Mother and Beyond Gabriela, bahwa setiap fase tuh pasti ada perbedaan. Ya kan kita sebagai orang tua tuh harus, istilahnya tuh harus move on gitu loh Mbak Enji, naik kelas gitu kan ya. Nah ini kan beda-beda ya Mbak, dari fase mereka bayi mungkin tuntutannya masih belum terlalu banyak. Begitu masuk balita ya kan, lalu masuk masa-masa sekolah awal gitu kan, masuk masa-masa itu ya gitu, pra-remaja menuju remaja. Nah abis ini kan remaja itu kan mereka setelah itu masuk ke usia dewasa muda. Berarti kan persiapannya tuh banyak layer nih ya Mbak sebelum sampai ke situ. Nah yang bisa dibilang harus jadi pedoman buat para moms nih yang punya anak pra-remaja dalam membesarkan mereka, apa sih Mbak yang nggak boleh kita lupakan, yang nggak boleh kita skip? Kan mereka akhirnya gini, kalau saya tuh prinsipnya gini Mbak, persis kayak dalam psikologi sih sebetulnya 5 tahun pertama anak-anak kan cuma butuh ortunya. Jadi hold me tight gitu. Aku bilangnya diturunin aja tuh ya, kita pergi ke toilet aja diikutin gitu kan ya. Kita mau berangkat kerja aja dia protes gitu kan ya. Di 6-12 tahun put me down. Jadi ada momen dia nggak lagi kayak terlalu butuh kita, dan jadi mama pergi oke gitu ya kan ya. Nah itu buat ibu-ibu tertentu itu adalah itu sesuatu loh. Jadi ada ibu-ibu yang ngerasa bahwa anaknya ninggalin dia gitu. Aku lagi nginget masa-masa itu. Anaknya udah nggak butuh dia lagi. Nah untuk orang tua yang punya isu tentang rejection itu jadi ganggu kan ya. Baper. Nah kebayang nggak kalau anak menuju pra-remaja dan remaja, tiba-tiba dia udah ngerasa bahwa ada pola-pola penghayatannya adalah let me go gitu. Jadi give me space gitu loh. Mampu nggak kita kasih space buat anak kita? Nah kalau anakku kebetulan sampai saat ini dua-duanya meskipun satu umurnya 12 tahun udah remaja ya. Jadi memang udah pubertas gitu karena ciri-cirinya semua udah ada di situ. Namun kan kebetulan beda polanya ya. Yang kecil kan masih umur 8 tahun. Jadi masih belum di momen itu, belum di pra-remaja dan remaja ya. Namun memang kalau Franklin udah ada perubahan-perubahan sebetulnya ya, khas anak remaja, bahwa udah butuh space ya. Ke kamarnya tuh kita, maksudnya dia udah kamarnya tuh nggak boleh sembarangan untuk bukan sembarangan untuk kita masukin, bukan, tapi udah maksudnya dia ada give me space gitu. Ini space tanpa aku dia nih, ngerti gitu. apaan gitu ya gitu. Tapi intinya dia butuh space, kita butuh ngertiin. Udah mulai malu kalau kita terlalu dekat, sampai level itu aja gitu.
Yang lain-lainnya tantangannya sih nggak terlalu gimana-gimana. Oke. Jadi kita memang sebagai orang tua tuh harus aware ya sama perubahan mereka. Dan kebutuhan mereka. Kita nggak bisa maksain ngikutin perasaan kita sebagai orang tua aja ya kan. Nah, karena ini aku lagi ngomong sama diri sendiri Mbak. Karena kebanyakan orang tua gini Mbak, ketika anaknya remaja, orang tuanya tiba-tiba udah lebih settle gitu. Sehingga nggak terlalu, jadi ada momen, jadi lebih punya momen untuk bisa sama anak. Dan tiba-tiba ortunya berharap anaknya lebih banyak sama mereka, itu kan jadi demanding. Sementara anak-anaknya udah terbiasa nggak sama ortunya, jadi apaan sih, kepo banget ya, apaan sih. Jadi harus di-build ya Mbak semuanya itu. Nggak bisa kan tiba-tiba ujuk-ujuk di saat mereka remaja. Waktu kita keluar kota, kamu udah punya anak waktu itu langsung, wah anaknya dikit-dikit mikirin anak, terus anunya ya kan, yes that's it, itu dia. Berupaya hadir meskipun nggak hadir. Oke. Catat Mams, berupaya hadir meskipun tidak hadir. Nah ini challenging. Cuman kita tahu menjadi orang tua itu challenging. Dari obrolan kita tadi udah tahu lah, kita pasti juga Mams pasti mengalami tantangan-tantangan tersendiri. Cuman kita tahu perbedaan zaman, kita kan sekarang udah di era digital. Digitalnya tuh udah digital banget deh ya gitu kan ya. Dulu Mbak kita kalau cari informasi tuh mesti ke perpustakaan ya kan, belajar cari buku. Buka jurnal-jurnal yang debu-debu gitu kan ya. Kalau sekarang apa sih? Oke, browsing gitu kan. Nah, tantangan untuk ibu-ibu, untuk para moms, nowadays moms yang hidup di dunia digital ini tuh apa? Karena kan kayaknya lebih jadi semakin berat ya nggak sih Mbak? Benar, dan ini mungkin dirasakan oleh semua moms dimanapun, right? Bahwa our concern adalah gimana caranya kasih bekal dan sarapan yang cukup buat anak. Betul. Biar dia nggak jajan di luar. Nah itu. Gitu kan dalam tanda petik. Aku suka tuh bahasanya tuh. Kasih sarapan yang pas supaya mereka nggak jajan di luar. Benar. Nah kenyataannya ortu-ortu paham nggak sarapan yang betul-betul bisa fulfill anaknya dalam bentuk knowledge. Cukup edukasi, cukup pemahaman tentang anak kita sendiri. Ya karena kalau enggak mereka kan tinggal itu gampang sekali. Langsung dapat info-info apapun dalam versi yang bagaimanapun di dalam genggaman tangannya gitu. Nah, challenge-nya kita sebagai ortu zaman sekarang tuh begitu. Gimana caranya bahwa kita nggak kalah menarik dengan semua info-info yang ada di sana gitu. Nah, mampu nggak kita sampai di level itu? Aduh, jelek nggak tuh Mams? Mampu nggak kita sampai di level di mana anak itu lebih tertarik untuk bertanya, untuk berkomunikasi, untuk apa-apa sama kita. Karena ada connection-nya sebetulnya. Yeah. Have we built that gitu? Apakah kita sudah already connected dengan mereka? Mundur lagi dong. Yes. Bahkan kadang-kadang ada orang tua yang ngehnya memang waktu anaknya remaja kayak sekarang. Benar. Tiba-tiba ngeh, oh ya ke saya jauh ya. Iya benar. Karena memang anaknya udah remaja jadi butuh space. Tapi jadi makin jauh kan rasanya kan ya. Karena nggak pernah dekat. Ternyata connection-nya, bonding-nya. Ternyata nggak pernah really there gitu. Nah koneksi itu harus dibangun sejak kapan Mbak? Iya, itu yang kita nggak ngeh kan, itu yang aku suka dari Mbak Enji dari dulu waktu kita kenal. Saya bisa lajang tuh waktu itu Mbak, atau sempat ada momen-momen saya baru nikah jadi belum punya anak ya. Jadi merhatiin Mbak Enji, kadang-kadang ngomongin anaknya, kadang-kadang nelfon, kita zaman dulu kan ya. Jadi disitulah how hard gitu. Mom mengupayakan untuk hadir, susah tuh Mbak. Meskipun nggak kelihatan sama anak-anaknya gitu ya. Itulah bonding tadi. Itu connection-nya. Terujinya di situ kan. Bahwa kita nggak ada nih, tapi mereka tahu bahwa kita akan kembali, bahwa kita akan pulang. We just there. Kita akan ada di sana gitu. We will around gitu lah maksudnya. Nah, mampu nggak kita bikin itu? Bikinnya bagaimana ya tadi? Terlibat. Terlibatnya gimana ya? Kadang-kadang orang ngerasa bahwa udah di rumah melulu kok gitu. Iya. Kenyataannya mereka nggak betul-betul involve, nggak terlibat sebetulnya, nggak engage. Engagementnya gimana ya? Bahwa ada anaknya nih, ortunya sibuk dengan jualan online lah, kemudian dengan sosial media gitu ya, teralih sebenarnya. Kita nggak bener-bener ada di sana. Kita nggak bener-bener paham emosinya anak saat itu apa ya gitu. Apa sih yang mereka mau ucapkan tanpa harus bicara gitu loh. Berarti emang penting connection. Berarti balik lagi berhubung kalau kita ngomongin soal koneksi bersama anak-anak kita, penting untuk kita tuh kayak terlibat, acknowledging their feelings, memvalidasi perasaan mereka. Ya. Dan anak-anak seperti Franklin itu agak challenging. Itulah yang kita kenalkan dari awal dulu karena kita tahu ini akan challenging buat dia. Jadi dari dulu kalau dia marah kan pernah tuh Mbak, jadi aku lagi kasih
seminar tentang pengasuhan. Anakku muncul di ballroom tersebut sambil, karena dia kan nggak bisa mengungkapkan ya waktu dia kecil. Jadi kalau dia nggak suka, dia marah, dia akan teriak, lari-lari, muter-muter aja gitu. Dia muter-muter aja, lari gitu. Itu mamanya lagi ngomongin tentang parenting. Oh my God. Gitu kan ya. Namun gini, disitulah itu tantangannya kita jadi parents. Jadi kita kerja sama papanya, sama suamiku. Ya kita ngobrolin itu terus gitu ya, bahwa ajarin mereka untuk ngungkapin bahwa aku nggak suka, aku marah gitu. Dia nggak bisa ngomong banyak-banyak memang, tapi aku marah, aku nggak suka. Nah itu kalimat-kalimat yang dia boleh cetusin dulu nih. Dan berupaya hadir itu kan kita nggak mungkin 24 hours loh ya, bukan. Tapi setidaknya salah satu dari momen mandinya dia kita ada. Dan salah satu momen makannya kita betul-betul engage sebagai family. Waktu dia lagi ke pusat terapi misalnya, kita nemenin, nungguin gitu. We just there, meskipun kadang-kadang dia lempeng aja gitu. Tapi intinya ada buat gitu. mereka. Nah ternyata connection itu yang sekarang kita tinggal petik hasil-hasilnya gitu kira-kira. Mundur jauh jadi kita moms kalau kita ngomongin soal koneksi. Mbak Vera, intermezzo sedikit. Aku salah satu psikolog yang mama aku senang dan aku kagumi dan senang aku curhatin adalah Mbak Vera. Tapi kita berandai-andai Mbak, balik yuk kita mundur di masa remajanya. Kalau Mbak Vera nggak jadi psikolog, Mbak Vera akan jadi apa sih? Aku jadi penasaran. Karena Mbak Vera is really into passionnya tuh dari awal aku ketemu tuh kelihatan banget. Emang psikologi anak, remaja dan keluarga. Tapi kalau Mbak Vera gak jadi psikolog, Mbak Vera akan jadi apa? Ya, bisa dua version nih. Oke. Kalau jadi pakar, ada pakar lain. Kalau enggak jadi ibu rumah tangga. Ternyata jadi housewife. Jadi housewife itu sebetulnya ternyata sesuatu gitu. Aku setuju. Menjadi housewife itu sesuatu. Love dulu nih, kalau anak zaman sekarang gini nih, love nih buat para ibu rumah tangga. Tapi kenapa Mbak? Maksudnya aku ngeliat Mbak Vera tuh, Mbak Vera aktif banget. Aku gak kebayang loh kalau Mbak Vera tuh ternyata kalau aku gak jadi expert sama psikolog seperti sekarang, aku jadi housewife. Kenapa Mbak? Karena ternyata mom sebagai pusat emosi di rumah itu dibutuhkan sebetulnya. Benar-benar untuk bikin keluarganya jadi hangat, in harmony ya, dalam sebuah harmoni gitu. Ayah-ayah ternyata ketika mereka tertekan, mereka butuh pasangan yang hadir gitu ya kan. Betul. Jadi nggak nyari-nyari yang lain gitu kan. Dia nyarinya betul-betul. Iya kan? Dia cuma tahu bahwa dia pulang gitu. I'm home gitu. Ini home-nya gitu. Dan yang mampu menciptakan ambience home itu cuma kita, ibu. Dan untuk anak-anak ya tadi, in my life nggak pernah kebayang sih Mbak, bahwa akan punya anak yang akan challenging untuk diasuh gitu. Nggak pernah kebayang nanganin klien yang kayak begitu. Jadi kita sebagai outsider nih, kita outsider yang ngamatin, bukan ada di dalam mangkok sop yang ada di situ, koplak di situ di dalam sana, teraduk-aduk emosinya gitu, nggak kebayang begitu. Namun begitu paham sekarang, they just need their mom gitu sebetulnya. Jadi memang kenapa Mbak Vera kalau nggak jadi psikolog mau jadi ibu rumah tangga aja. Tentu saja ayah dibutuhkan gitu. Namun ada sentuhan yang nggak mampu ayah berikan sih. Ya, emotional touch ala mom gitu. Setuju. Yang mendalam gitu ya. Nah, itu dia sebetulnya. Nah, berarti pasti pertanyaan terakhir aku sebagai penutup obrolan kita. Banyak dari moms yang suka ngerasa bahwa gini deh, moms tuh pasti pengennya jadi ibu yang sempurna, ya manusiawi ya Mbak ya, ya nggak sih? Pokoknya bisa deket sama anak, pokoknya bisa masak, bisa ini semuanya bisa, gitu kan ya. Tapi kan pada kenyataan emang nggak bisa, dan akhirnya banyak moms yang bisa menerima, ya udahlah ya nggak apa-apa, I can deal with this. Tapi kan ada juga moms yang nggak bisa, aku kurang. Kayaknya aku sebagai ibu tuh I'm not good enough gitu loh, penghayatan seorang individu sebagai ibunya gitu dalam peran-perannya. Berarti tips untuk para moms yang mungkin saat ini sedang berada di fase dimana aku kayaknya sebagai ibu tuh kurang. Kayaknya ya balik lagi, kita nggak usah ngomongin a perfect mom ya. Aku tuh kayaknya I'm not a good mom. Nah, itu penghayatan yang sering muncul kan di kalangan ibu-ibu karena kita punya harapan kan. Nah kalau saya sih gini Mbak, sebagai mom ya, jadi bukan sebagai expert nih. Sebagai mom kita sadar bahwa anak kita itu bukan anak kita sendiri, right gitu. Anakku bukan anakku sebetulnya. Ya, karena mereka tumbuh nggak cuma di keluarga kita, dengan kita sebagai orang tuanya, mereka tumbuh di sekolah juga, di society tempat dia tinggal, lihat media yang sebetulnya tanggung jawab government juga dan kita semua gitu. Artinya untuk membesarkan seorang anak tuh nggak
Dibutuhkan satu kampung memang. Nggak bisa seorang ibu aja gitu kan sebetulnya. Dibutuhkan sekampung, yes, ya bahkan more than that gitu ya. Jadi uneasy sih sebenarnya kalau dibilangin begini ya. Jadi kalau kita bilang ini tugasnya ibu, itu tadi makanya ya butuh semua sistem terlibat untuk ngasuh anak. Intinya sih gitu sih Mbak. Jadi kalau ada orang tua ngerasa dia kurang, ingat aja bahwa anak sebetulnya butuh orang tuanya sebagai media buat dia bertumbuh, berkembang gitu ya. Jadi versi terbaik dirinya. Nah, mampukah kita orang tua nggak menghayati anak sebagai miliknya kita, itu perpanjangan itu tangannya kita, yang akan kita asuh dengan cara sebaik-baiknya dalam versi yang terbaik versi kita dulu, padahal ternyata versinya beda sama anaknya. Anaknya versi bapaknya ternyata, versi keluarga bapaknya. Nah itu lebih bener-bener akhir cerita yang lebih lucu lagi kalau begitu. Nah jadi plot twist gitu kan. Nah, jadi intinya kalau buat mereka-mereka yang ngerasa kurang nih, aku kurang segala macam, ingat kita nggak sendirian, ada pasangan, ada support system lain, ya libatkan semuanya ini sebagai kerja bareng, ya untuk jadikan anak versi terbaiknya, untuk bikin bangsa yang besar hebat gitu sih sebetulnya. Jadi kerja tim ya. Betul. Tuh Mams ya. Mungkin bisa diobrolin dulu bersama pasangannya apa yang Mams rasakan gitu kan. Dikomunikasikan lalu nanti mungkin balik lagi diajak kita kerja bareng yuk. Tim kita nih untuk membesarkan tim misalnya tim ini untuk membesarkan anak. Ya kan, jadi nggak sendirian, jangan merasa kurang. Aduh ngobrol sama Mbak Vera sih emang waktunya nggak pernah bisa sedikit ya, paunya panjang lagi. Tapi terima kasih banyak sekali lagi Mbak Vera. Mbak Vera Uli is our Moms of the Month edisi Januari kita. Terima kasih. Bisa dibaca juga cerita-ceritanya Mbak Vera Uli tentunya di website Mother and Beyond.